Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Dengar suara saya? Jelas. Dengar. Oke, puji Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tema kita adalah loyalitas kepada pemimpin. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Puji Tuhan, semua sudah dapat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan Yosua pengganti Musa. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepelai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan, dan titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan umat, di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam kebenaran firman ini. Firman Tuhan kita lihat di ayatnya yang ke-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepelai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita semua tahu bahwa Yosua adalah abdi Musa yang paling setia, paling loyal kepada pemimpinnya, paling taat, dan tidak banyak ngomong.
Dia mendengar perintah lalu melakukannya. Nah, mari kita belajar dari seorang figur Yosua. Dia adalah abdi. Kita bisa katakan bahwa istilahnya dia mendampingi Musa setiap hari, setiap waktu. Kalau Tuhan berfirman kepada Musa, Yosua pasti mendekat untuk mendengar firman Tuhan yang diucapkan. Bahkan Yosua mendengar ketika Allah memanggil Musa ke gunung Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Yosua tetap ikut naik, tetapi Yosua memang tidak dekat dengan Musa, dengan Tuhan seperti Musa. Inilah figur yang perlu kita belajar, bahwa dia paling sangat setia. Dia setia dalam hal loyal kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Dia orang yang setia ketika dibanding dilihat dari orang-orang Israel waktu itu. Yang lain banyak mereka yang murtad. Mereka segera berbalik daripada Tuhan, namun Yosua tetap menunggu Musa waktu Musa berbicara dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa Musa, Tuhan sudah berfirman untuk dia, bahwa kamu naik ke gunung Abarim dan lihat, pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Lihat di sana, tapi kamu tidak akan masuk. Yang akan masuk ke sana, Tuhan akan berfirman. Ada saudara lihat, waktu dia naik ke sana, dia lihat, lalu Tuhan bilang begini, dan kamu juga akan dikumpulkan oleh kaummu seperti abangmu Harun, karena kamu berdua telah memberontak kepada titahku. Ketika bangsa Israel mulai memberontak kepada Tuhan. Dan saudaraku, di ayat yang 15, kita belajar dari keteladanan seorang pemimpin namanya Musa. Musa yang hendaknya Tuhan akan panggil dia. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan Tuhan sudah mau panggil saya, Tuhan sudah mau jemput. Tuhan, bagaimana dengan umat ini? Angkatlah seorang. Di ayat 15 dikatakan begini, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Musa ini punya tanggung jawab, saudara. Waktu Tuhan bilang kamu juga harus mati, dia tidak membiarkan. Dia istilahnya dia tidak langsung tinggalkan umat Israel begitu saja, tapi dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memilih seseorang. Dan kalau kita melihat, Musa ini tahu siapa yang lebih dekat dengan dia di antara orang Israel. Musa ini tahu bahwa Yosua adalah orang yang dekat dengan dia. Tapi dia tidak langsung bilang Yosua. Dia bilang, Tuhan, angkatlah seseorang untuk mengepalai umat ini. Dan saya percaya Musa tahu bahwa biarlah keputusan Tuhan yang tepat. Maka mari kita belajar untuk kepemimpinan Musa. Musa ini orang yang bijaksana. Dia tidak mau menunjuk orang sembarangan, sekalipun Yosua ini selalu dekat dengan dia, abdinya ini. Dia sangat setia. Makanya dia tahu bahwa Tuhan bukan hanya lihat dari luar, Tuhan itu lihat dari dalam. Tuhan lihat jauh ke dalam. Makanya dibilang, Tuhan, angkatlah seorang. Dia tidak sama dengan Nabi Samuel. Ketika Samuel Tuhan suruh pergi dan urapi seorang anak Isai. Waktu itu Daud di padang belantara mengembalakan kambing domba. Kakak-kakak Daud ada di depan, dan Daud, salah satu dari Samuel melihat, oh ini dia.
Ternyata Tuhan bilang, jangan pandang parasnya. Sebab yang dilihat manusia bukan dilihat, Tuhan melihat hati. Dan di sini Musa tahu sekali bagaimana bukan mempercayakan, tapi dia bilang begini, Tuhan pilihlah seseorang. Artinya dia tahu bahwa Tuhan itu lebih tahu siapa yang harus dipercayakan. Dan mari kita belajar bahwa Musa ini sangat bertanggung jawab. Kalau kita mau lihat, kita belajar dari sini, sebenarnya Musa tidak perlu untuk bilang sama Tuhan, Tuhan angkat seseorang, karena Tuhan tahu untuk mengembalakan. Tuhan itu adalah gembala satu-satunya. Dan Tuhan tahu untuk bisa memimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan. Tuhan bisa bawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan dengan aman. Tanpa seseorang pun Tuhan tetap sanggup. Tapi dia bilang, Tuhan, ini artinya Musa ini dia sangat peduli dengan orang Israel. Sekalipun Tuhan bilang kamu sampai di sini, tapi dia mau peduli dengan mereka. Tuhan, angkatlah seseorang mengepalai mereka. Dan mari kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, para pemimpin, ayo mari belajar bagaimana suatu saat mungkin Tuhan bawa kita, mungkin mengembalakan di sini, Tuhan mau bawa kita di tempat lain. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, pelayanan ini mau gimana? Tuhan yang lebih tahu siapa. Dan mari kita belajar bertanggung jawab. Siapapun kita, dan kita semua, saya percaya kita semua sementara dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Nah, sebagai hamba mari kita belajar untuk taat dan loyal. Sebagai pemimpin, tapi kita juga seperti Yosua, yang dia terus setia dan taat. Dan tidak ada yang bisa mengetahui hatinya kecuali Tuhan. Makanya Tuhan lihat, oh ini. Di ayat yang ke-16 bilang begini. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Ayat 17. Yang mengepalai umat mereka waktu keluar dan masuk. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Tuhan akan lihat siapa yang penuh roh. Dan ternyata Tuhan temukan dia pribadi Yosua. Mari Bapak Ibu Saudara, hendaklah hidup kita penuh roh, dipimpin oleh roh. Karena orang yang dipimpin oleh roh, dia akan belajar hidup taat dan setia. Dia belajar dari Tuhan. Dia akan mengetahui isi hati Tuhan. Dia akan belajar bagaimana tunduk kepada pemimpin, tunduk kepada otoritas. Orang yang penuh dengan roh, dia tidak akan bertindak semena-mena. Makanya Yosua ini luar biasa. Dia penuh dengan roh. Dia punya ketaatan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Tuhan bilang, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Saudara, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk lebih lagi, mari tunduk dan taat kepada siapa pemimpinmu. Kita belajar untuk loyal dan setia. Setia, jangan membantah. Tapi mari kita belajar memiliki kerendahan hati. Kita menjaga hati kita, jangan kita merasa lebih. Seperti tadi malam, hambanya Bapak Yosua sudah membagikan, ini sangat luar biasa. Saya sangat terberkati. Dan mari kita mulai belajar dari Yosua, demikian. Di ayat yang ke-19, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di
depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Nah, saudara tahu, setiap pemimpin kita, pemimpin rohani kita, ada wibawanya Tuhan, ada otoritasnya Tuhan, ada kuasa Tuhan atas dirinya. Mau siapapun dia, mau mudakah yang tua, kalau Tuhan sudah angkat dia, ada kuasa yang besar dalam dirinya. Ada firman lain berkata begini, waktu kita melayani orang yang dia hanya dipercayakan sebagai nabi, kita akan menerima upah nabi. Kalau kita melayani orang yang sudah diberi jawatan gembala, kita akan menerima juga jawatan upah gembala. Dan seperti ada firman seperti itu. Dan mari saudara, ternyata luar biasa di sini. Kalau kita tunduk kepada pemimpin kita, ada wibawa yang telah Tuhan taruh atas dia, akan mengalir juga dalam hidup kita. Saudara lihat waktu Elia dan Elisa. Elisa ini begitu taat dan begitu loyal kepada Elia. Sebagai abdi, dia setia sekali. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja pasal 1 dan seterusnya, mulai dari Gilgal, ke Betel, ke Yeriko, dan ke Sungai Yordan. Waktu Elia bilang begini, tinggallah di sini sebab Tuhan berkata kepada aku akan pergi ke sana. Dia bilang begini, demi hidupmu dan demi Tuhan, aku akan mengikuti engkau. Karena dia loyal dan dia mau ikut terus, waktu saatnya Elia akan terangkat ke surga, Elia bilang sama dia, jika engkau percaya, maka engkau akan menerima. Waktu dia minta sebagian roh dari Elisa minta sebagian roh dari Elia berkata begini, jika engkau percaya, engkau akan menerimanya. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja, pasal 1 itu dan seterusnya. Dan ternyata karena dia loyal, dia menerima sebagian dari roh Elia. Dan Tuhan pakai dia sangat dahsyat. Demikian pula dengan Yosua. Yosua karena dia loyal dengan pemimpinnya Musa, dia begitu setia, dia penuh dengan roh, dia taat, Tuhan sendiri yang memilih dia, bukan manusia yang memilih dia. Saudara tahu, waktu kita taat dan setia, kita penuh dengan roh, tidak perlu kita promosikan diri, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Tuhan sendiri yang mempromosikan saudara dan saya. Tidak perlu promosikan diri, Tuhan promosikan kita. Amin. Dan Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa dan spektakuler. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Di ayat yang ke-22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eliasar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara lihat, kesetiaan, ketaatan, loyalitas Yosua kepada Musa, maka dia diberikan kewibawaan daripada Musa kepada Yosua. Maka Yosua memimpin segenap umat Israel sampai ke tanah Kanaan. Dan bukan hanya sampai situ, mereka berperan melawan orang-orang di Kanaan. Orang Het, orang Girgas, Yebus, semuanya mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara tahu, akhir dari firman ini, waktu kita loyal, waktu kita setia, penuh dengan roh, Tuhan akan membawa kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan amin. Lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, saya tibakan sampai di sini. Saya kembalikan kepada hambanya